Jalan orang benar seperti cahaya terang, makin lama makin percaya sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai siang yang sempurna, sampai siang yang sempurna. Mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mempersiapkannya dalam hidup kami. Kami sungguh hanya ingin bergantung kepada Tuhan, dan juga apa yang ingin kami kerjakan baik dalam pelayanan ini khususnya, maka Tuhan yang kami muliakan, kami agungkan, kami besarkan, kami tinggikan dalam hidup kami. Selebihnya kami sangat bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih, kami menyerahkan oleh pimpinan Tuhan semuanya ini, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan ketika nama Tuhan dimuliakan, kami diberi keselamatan, perlindungan, dan berkat-berkat limpah rahmat yang lebih lagi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, dalam doa malam itu tema yang kita kerjakan sebetulnya tetap diwarnai dengan tema dalam doa pagi. Dalam doa pagi itu juga temanya mempersiapkan kemenangan. Nah, di dalam doa malam tidak jauh dari itu, hanya bedanya kalau doa pagi itu membaca seluruh isi Alkitab dengan seksama dari Kejadian akan kita habiskan sampai kitab Wahyu, dan kalau doa malam itu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang mengikuti doa malam ini dan memiliki pertanyaan rohani. Silahkan dikirimkan, kami akan mencoba menjawab. Sepanjang kami bisa menjawabnya, tentu kami akan membahasnya dalam doa malam. Dan saudara-saudara, kecuali menjawab pertanyaan, kami juga mencermati peristiwa-peristiwa yang ada, khususnya yang terjadi dalam zaman ini, saudara, dan kaitannya dengan kita sebagai orang beriman. Nah, kecuali itu juga tentu saja yang doa malam ini agak bebas, jadi artinya tidak tergantung kepada pembacaan kitab suci per bagian, tetapi bisa juga semua hal yang meneguhkan iman kita.
Nah, seringkali hal-hal yang sedang viral atau bahkan juga segala sesuatu yang terjadi pada zaman ini yang ada kaitannya dengan kita, maka kita perlu menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang kita kerjakan dalam doa malam ini. Nah, malam ini saya ingin mengajak kembali kita mengingat ucapan Tuhan Yesus di Matius pasal 12 ayat yang ke-34 sampai 35. Saya ingat ini pernah kita bahas, tapi ini nanti ada kaitannya dengan sebuah peristiwa dan juga kaitannya dengan bagian Alkitab yang lain. Nah, jadi kita akan merenungkannya lebih rinci lagi tentu saja seperti itu. Matius pasal 12 ayat 34, firman Tuhan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Nah, ini ucapan Tuhan Yesus ini didokumentasikan di sini ini. Ini ucapan Tuhan Yesus ditujukan kepada para Farisi yang mendebat dialah istilahnya, yang selalu saja berseberangan dengan dia. Saya ulangi ya, ayat 34 dari Matius 12. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Saudara, nanti kalau ada waktu saudara baca seluruh isi dari perikop itu, nanti akan semakin jelas apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam dua ayat ini setidaknya di sini menggarisbawahi, mengetengahkan mengenai pernyataan atau ucapan. Nah, memang waktu itu belum lazim yang namanya mengeluarkan pernyataan itu dengan tulisan, ya. Jadi tulisan hanya digunakan untuk mendokumentasi yang kita tahu adalah firman Tuhan. Tapi belum digunakan banyak seperti sekarang terjadi, saudara. Jadi kalau boleh saya katakan, yang terjadi waktu itu, yang namanya tulisan itu digunakan untuk mendokumentasi sesuatu atau firman Tuhan, tapi juga digunakan untuk mengirim surat. Hanya itu yang kita tahu. Sehingga yang lain-lain itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan tulisan bisa dikirim-kirimkan seperti itu dengan peralatan yang ada. Nah, itu dulu belum, gitu saudara. Nah, sehingga Tuhan menyampaikan bahwa manusia itu menyampaikan pernyataan atau sesuatu yang keluar dari dirinya, terutama melalui ucapan. Makanya di sini dikatakan apa yang keluar melalui mulutmu itu keluar dari hatimu. Nah, kalau sekarang yang untuk membuat pernyataan ini bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tulisan yang dikirim-kirim gitu aja, itu juga sudah suatu pernyataan. Makanya pada ayat berikutnya ditegaskan di sini, jadi firman Tuhan itu cukup lengkap. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kita diingatkan akan hal ini, sehingga saudara, ini mengingatkan kita supaya lebih hati-hati dalam membuat pernyataan atau mengeluarkan hal-hal yang harus kita nyatakan dari diri kita. Nah, ini sebetulnya dilatar belakangi oleh hari-hari ini saya cukup terusik dengan apa yang terjadi pada tanggal 12 Januari yang lalu gitu ya. Mulai hari itu, jadi konon hari itu, ini sekarang sedang viral, saudara bisa mencari di medsos, di media massa gitu, sedang banyak dibicarakan. Sebetulnya ini hal yang beberapa kali terulang tetapi cukup menggelitik bagi saya. Jadi diceritakan ada seseorang yang menulis di media sosialnya, ya, kalau nggak salah di Twitter gitu ya, itu dia mengunggah foto
kepala negara pada waktu menghadiri perayaan ulang tahun partai tertentu. Nah, kemudian di situ kan jadi berita, biasanya seperti itu ya. Nah, itu jadi berita. Tapi kemudian di situ itu dikomentari di Twitternya dia ini, yaitu kepada kepala negara, ya, kepada orang nomor 1 di negeri kita, gitu. Dia berkata ingin menimpuk bibirnya dengan batako. Ingin menimpuk bibirnya dengan batako. Pernyataan ini pernyataan yang kasar, yang keras dan tidak sopan, dan juga bahkan mengandung ancaman di situ. Nah, ini sebetulnya bentuk tulisan yang ketika dikonfirmasi yang bersangkutan berkata ini hanya iseng saja, katanya begitu. Wah, tapi ya ini yang namanya iseng itu, hati-hati dengan iseng, saudara. Jadi sulit membedakan antara iseng dan sungguhan, karena ada orang yang tadinya sungguh-sungguh ketika sudah mau ditangkap polisi jadi iseng. Nah, itu hati-hati. Nah, peristiwa ini kemudian membuat netizen banyak yang marah. Jadi para pembaca, para pengguna media sosial yang mengikuti unggahan ini, jadi banyak yang mengomentari, dan komentar-komentarnya menjadi semakin tajam dan istilah sekarang disebut viral, ya. Jadi kemudian terkenal, lalu jadi berita, akhirnya begitu. Lalu diketahui bahwa yang mengunggah itu adalah seseorang dengan inisial namanya DL. Sebetulnya di sana disebutkan ada nama lengkapnya, saudara bisa cari di sana di medsos itu. Tapi DL ini yang terjadi berarti bisa disebut dalam minggu ini, loh, saudara, ya. Ya, gitu. Sekarang tanggal 15 Januari. Sekarang tanggal 17 Januari. Dan itu terjadi tanggal 12 Januari. Jadi baru 6 hari yang lalu. Ini bisa disebut masih dalam minggu ini, masih hangat ini berita ini. Nah, DL ini sebetulnya seorang karyawan dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung, Unibi, ya, Unibi di Bandung. Dan ketika saya melihat fotonya, itu sebetulnya seseorang yang cukup intelek karena pakai dasi dan sebagainya. Mungkin juga dia pegang peranan, ya, punya kedudukan mungkin di sana, tidak dijelaskan di sana. Nah, lalu kemudian menjadi viral, banyak berita yang kemudian menyusul. Si DL ini kemudian dipecat dari jabatannya karena apa yang dia nyatakan itu bertentangan dengan tujuan dari pendidikan tinggi, ya. Kalau seseorang yang bekerja di pendidikan tinggi itu mestinya kalau mengeluarkan pernyataan tidak dengan cara yang kasar banget, tidak dengan ancaman, nah semacam itu, sehingga dia dipecat dari jabatannya. Walaupun banyak berita menggunakan istilah dipecat, walaupun bagian humas atau bagian informasi dari universitas yang bersangkutan menyatakan bahwa Unibi tidak memecat, tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri. Kalau ini biasalah, ya. Saudara yang bekerja di perusahaan, biasanya orang kalau mau dipecat itu ditawari, mau dipecat istilahnya atau mengundurkan diri, kan begitu. Kalau mengundurkan diri ya masih agak terhormat lah, begitu. Tetapi kalau dipecat itu namanya di PHK. Nah, biasanya memilih mengundurkan diri, lalu dengan terpaksa menulis surat pengunduran diri. Dalam bayangan saya semacam itu. Karena kalau tidak ada apa-apa kok mengundurkan diri itu seseorang yang kedudukannya sudah enak di sebuah lembaga tertentu itu kayaknya kemungkinannya kecil. Nah, itu. Nah, dengan demikian maka masalah ini menjadi sebuah berita yang bisa berkepanjangan karena beritanya sekarang ini masih berkembang, ya.
Ada yang biasa atau kalau sekarang ini zaman media sosial mempermasalahkan, wah ini ancaman. Kalau namanya menimpuk bibir dengan batako itu kan bisa membunuh itu namanya. Coba mulut ya, bibir ditimpuk dengan batako, ya kan ini ancaman luka berat itu, luka berat loh, ya tergantung menimpuknya toh. Nah, kalau menimpuknya dengan serius ya bisa nyawa melayang loh itu. Nah ini jadi ancaman pembunuhan. Nah kalau namanya ancaman pembunuhan, saudara, saya pernah punya pengalaman, punya teman jemaat ya dulu di kota yang saya melayani lebih dulu, bukan di kota ini tapi di tempat saya lebih dahulu. Saya itu berpindah-pindah kota domisilinya, saudara. Sampai usia saya sekarang ini paling tidak saya pernah tinggal di berapa 5 kota itu ya, sampai kota ini berpindah-pindah, walaupun ada yang tidak lama di sana. Nah itu ancaman pembunuhan semacam itu baru mengancam loh, masuk pengadilan dan dihukum 3 bulan. Jadi ancaman untuk membunuh orang itu bisa diperkarakan dan bisa dihukum. Hati-hati mengancam itu, makanya hati-hati saudara ya. Dari sisi hukum banyak orang umum tidak tahu, tetapi akhirnya bisa menjadi masalah, bisa mencelakakan. Nah yang begini ini, belajar dari kasus ini, kalau kita mencermati dan merenungkannya sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai orang beriman, maka ada beberapa hal yang menjadi penting buat kita. Paling tidak kalau saya menyampaikan kepada saudara, harap hati-hati saudara menggunakan HP, menggunakan media sosial. Kalau sekarang saya rasa Anda semua, kita semua sudah semakin dewasa. Kalau dulu sebelum ada undang-undang ITE dan sebagainya itu, orang bisa mencaci, bisa menggunakan media sosial itu sedemikian bebasnya. Tapi harap hati-hati, sekarang ini ada undang-undangnya. Dan juga dari hal-hal semacam itu bisa menimbulkan ancaman-ancaman, bisa menimbulkan permusuhan semacam itu. Jadi saudara memang berbicara di depan kamera terutama, jadi atau bukan hanya di depan kamera tapi juga saudara yang menggunakan WA ya, WhatsApp, lalu menggunakan SMS maupun Facebook terutama yang bisa dibaca oleh umum, itu harap hati-hati saudara ya. Itu pernyataan itu bisa menjadi masalah yang membelit. Nah bahkan orang yang sudah hati-hati saja kadang-kadang dipolitisir oleh orang lain, seperti yang terjadi kepada tokoh-tokoh politik kita toh. Ada toh beberapa contoh itu, tokoh politik atau ya orang-orang yang menggunakan media sosial, musuhnya mempolitisir, pada akhirnya juga dibawa ke ranah hukum. Dan kalau sudah ke ranah hukum tinggal kuat-kuatan, ada orang benar bisa menjadi salah. Nah sehingga ya sudah, kalau begitu kita harus memang hati-hati. Hanya peristiwa ini menimbulkan sebuah perenungan yang dalam buat kita orang beriman, perenungan yang dalam. Nah terus bagaimana kita hidup itu? Kok bisa ada jebakan-jebakan, atau bahkan kalau benar orang seperti DL itu hanya iseng gitu, itu mirip, kalau menurut saya seperti yang sudah lalu itu ya, mantan menteri kita Pak Roy Suryo itu sebetulnya tanpa terasa iseng ya. Lalu akhirnya sekarang juga ada di tahanan. Orang sekualitas beliau yang dikatakan ahli teknik ya dan informatika, itu ahli loh, itu saja bisa salah. Nah ini kalau kita analisa, kita cermati, sepertinya ada hubungannya dengan pribadi seseorang, karakter seseorang. Saya percaya atau hasil dari perenungan saya yang menimpa Pak mantan menteri kita ini ada dasar kurang senang terhadap pribadi tertentu, sehingga ketika orang lain mengunggah, dia juga ikut mengunggah dan mengomentari.
akhirnya jadi masalah dan sampai ke pengadilan seperti itu. Wah, ini banget, konyol banget ya semacam itu. Nah, ini nanti juga begitu. Coba si DL ini yang mengunggah unggahan semacam itu bisa menjadi masalah besar ini. Kalau sekarang ini dia hanya diberhentikan atau tepatnya berhenti dari pekerjaannya, jadi pengangguran. Makanya si orang-orang membuat berita di YouTube itu jadi pengangguran gara-gara menghina presiden seperti itu. Nah, ini hati-hati. Kalau kita mengacu kepada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang keluar dari ucapan yang menjadi pernyataan seseorang itu meluap dari hati. Jadi sebenarnya kalau kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran, paling tidak kita tidak usah takut lah ya. Kalaupun sempat dimasalahkan orang karena berbuat benar, kalau itu sejak dulu Tuhan Yesus saja sumbernya kebenaran, itu bahkan ketika datang di dunia tidak bisa diterima oleh dunia dan bahkan disalibkan oleh dunia. Nah, seperti itu. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus masih tetap ada banyak orang yang memusuhi ya. Itu dunia itu memang begitu. Tapi jangan sampai kita dihukum karena benar-benar bersalah yang dengan sengaja 100% itu loh. Nah, kalau itu orang jahat ya loh seperti itu. Nah, makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, nah kalau hatinya jahat ya apa yang keluar tetap jahat begitu. Tetapi kalau hatinya baik, orang akan mengeluarkan pembendaharaan yang baik. Dikatakan tadi itu ayat di bawahnya tadi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kita belajar dari kasus ini, katakanlah setiap orang itu punya hal yang disenangi dan tidak disenangi. Setiap orang pasti. Bahkan juga kepada pribadi tertentu, ada pribadi yang disenangi oleh seseorang, tapi juga ada yang tidak disenangi. Nah, kalau yang tidak disenangi itu bisa digunakan istilah membenci. Sepertinya setiap orang itu ada yang walaupun mungkin sampai lalu atau kadarnya kecil, orang bisa berkata, wah aku benci deh kalau melihat orang ini keluar di televisi. Loh, kenapa benci? Kan berarti tidak senang seperti itu. Nah, tetapi bagi kita orang beriman, dalam ketidaksenangan itu ya boleh saja kalau tidak setuju atau tidak pro, tidak sejalan dengan seseorang tertentu, tetapi jangan mengeluarkan pernyataan atau melakukan sesuatu yang sifatnya negatif. Yang saya sebutkan negatif itu yang dimaksudkan begini, kalau mengeluarkan pernyataan tapi dengan kata-kata yang kasar gitu. Ya mending kalau hanya orang berkata begini, wah ini orang ini kalau keluar di televisi, wah saya tidak suka gitu. Nah itu tidak bisa diperkarakan. Nah, tapi kalau sudah pengen nimpuk bibirnya dengan batu bata deh, pengen nimpuk bibirnya dengan bataku deh. Nah begitu itu kan, ini luar biasa. Makanya saya memberi judul renungan sore ini ya yang mengarah kemana ini? Soal menimpuk bibir dengan batu bata atau soal menimpuk bibir dengan batako. Nah ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau boleh saya ketengahkan, orang itu bisa mengeluarkan pernyataan benci dan kasar kalau memang di dalam hatinya sudah punya watak tidak bisa halus. Jadi wataknya memang ya suka kepada permusuhan seperti itu. Padahal kan Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita jangan sampai punya musuh. Kalaupun tidak setuju kepada seseorang, tentu bisa dinyatakan dengan cara-cara yang lebih sopan, cara-cara yang lebih halus dan lembut begitu, yang tidak menghina. Loh beda loh. Menghina sama mengkritik dengan keras atau mencemooh, mengolok-olokkan, itu beda loh. Dengan
memberikan masukan untuk membangun. Nah, misalnya semacam itu. Nah, kalau memberi masukan untuk membangun, atau katakanlah kalau benar-benar tidak suka kepada pribadi tertentu, tidak perlu toh dengan hal-hal yang sampai mengarah kepada sesuatu yang destruktif atau kejahatan malahan. Nah, ini kalau sudah pengen menimpuk bibir dengan batako itu kan, wah ini ancaman menyakiti berat ini. Iya toh, bibir loh sudah pasti pecah kalau dilawan dengan batako. Dan bahkan kalau keras banget itu kaitannya nanti bisa gegar otak itu orang yang dianiaya semacam itu, dan bisa pingsan kan gitu. Nah ini, jadi ini ancaman yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak etis dan sangat-sangat tidak manusiawi. Nah itu yang harus dihindari. Sehingga saudara, kita dalam menggunakan medsos atau menyatakan apapun juga, hati-hati zaman sekarang ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari, kita ngomong direkam orang seperti itu, lalu itu nanti kalau diviralkan itu menjadi hal-hal yang bisa digunakan oleh musuh untuk mencari-cari kesalahan. Nah ini yang tidak mudah. Saya menyadari ini tidak mudah, makanya saya itu saya sebetulnya meminta dan menginginkan rekan-rekan itu berada di depan kamera untuk membagi berkat kepada orang-orang lain, tapi masuk akal, saya bisa menerima kalau tidak banyak orang yang memiliki keberanian dengan percaya diri seperti itu, kecuali yang sudah menceburkan diri memang ingin memberikan pengajaran-pengajaran kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah, kalau itu ya sudah, apapun risikonya ya tetap memuliakan Tuhan nomor satu. Ya semua pekerjaan punya risiko tentu saja. Tetapi firman Tuhan sebetulnya mengingatkan kepada kita. Ada saya dapati di surat Titus. Rasul Paulus menuliskan di surat Titus itu ada hal yang bagus banget mengingatkan akan hal ini, ya, supaya kita bertindak hati-hati dulu. Jadi supaya apa yang kita layankan, terutama dalam pelayanan kepada Tuhan, itu semuanya mantap dan tidak bisa diserang orang lah, tidak bisa dipersalahkan orang. Coba saya baca untuk Anda. Titus pasal 2, surat Titus pasal 2 mulai ayat 6. Rasul Paulus menuliskan kepada anak rohaninya namanya Titus. Itu sebuah hal yang bagi saya sangat-sangat menggelitik dan penting, dan ini juga saya gunakan sebisa mungkin, saya berusaha saya pakai menjadi gaya hidup saya. Coba dengar nih firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela. Nah ini loh, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Supaya dalam, apalagi kalau ini diberikan kepada namanya Titus, itu hamba Tuhan, pengajaranmu harus baik, sehat, tidak bercela, sehingga nanti lawan yang mencari-cari kesalahan itu jadi malu. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat mereka sebarkan hal-hal buruk tentang kita. Wah, ini kan berat banget ini. Ya cukup berat, tapi harus kita, umat Tuhan harus bisa melakukannya. Kita harus bisa menjadi orang yang kalau dicari kesalahannya nggak ketemu. Karena apa? Ya karena hidup dalam kebenaran. Nah itulah. Nah, jadi saudara, walaupun dalam kehidupan sehari-hari, kalau sekarang dengan ucapan maupun dengan tulisan, bisa diistilahkan bisa mengalami slip tongue, gitu toh. Ada istilah sekarang bahasa Inggris itu, slip tongue, salah ucap, gitu ya. Maksudnya tidak seperti yang dimaksudkan orang lain, tetapi ternyata
ucapannya kurang pas sehingga bisa dipolitisir orang, itu bisa saja. Makanya doa kita adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu Tuhan Yesus memberikan contoh doa supaya selalu terselip seperti itu. Lepaskanlah kami dari perangkap setan. Itu toh. Ya. Tapi secara umum kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita pengajarannya atau pernyataan-pernyataan yang kita keluarkan baik dengan ucapan maupun dengan tulisan itu adalah sehat dan tidak bercela, maka mari tetap mendoakan supaya apa? Lawan menjadi malu karena tidak ada lagi hal-hal jahat yang dapat disebarkan tentang kita, hal-hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Nah ini loh, nah ini bisanya yang pertama didoakan, yang kedua diusahakan dalam hidup kita. Kita harus menghidupi firman Tuhan ini. Jadi hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh sehat dan tidak bercela sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi renungan kali ini judul soal menimpuk bibir dengan batako, itu isinya sebetulnya sangat penting, sangat dalam, khususnya bagi kita yang hidup pada zaman ini. Ini langsung bisa diterapkan dalam kehidupan kita sekarang. Ya inilah doa malam kita. Doa malam kita itu seringkali saya membahas hal-hal yang dapat kita renungkan, yang praktis seperti ini, dan kita menjadi lebih berhati-hati karena Tuhan memberikan kepada kita kunci-kunci kemenangan hidup supaya kita lebih baik di hadapannya. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kepada kita sekalian bunyinya begini: untuk menjaga supaya tidak terperangkap dalam salah ucap, jadikan diri kita lebih dahulu hidup sebagai orang benar. Itu loh. Kalau hidup kita sudah menjadi orang benar dulu, segala sesuatu yang keluar dari hidup kita adalah kebenaran. Dan sulit untuk mengalahkan kebenaran itu. Terutama kalau memusuh orang-orang nekat, ya bisa saja namanya aja orang nekat. Seperti kemarin dulu itu ya yang kita renungkan dalam doa pagi. Nabot itu orang tidak bersalah tapi ternyata bisa dibunuh dengan tuduhan-tuduhan rekayasa. Wah, kalau itu sudah urusan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan atau tidak orang mati terbunuh itu bukan urusan manusia, tetapi kalau Tuhan mengizinkan orang menjadi martir, ya itu urusan Tuhan. Tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, untuk menjaga supaya tidak terperangkap dalam salah ucap atau salah pernyataan, jadikan diri kita lebih dahulu hidup sebagai orang benar. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saya sudah mulai belajar mengajak, saya pakai istilah tenggorokan saya ajak untuk menyembah Tuhan, dan kita berkata, kuduskan hati ini supaya kami dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Nanti kita juga akan mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, oh Tuhan. Kuduskan hati ini untuk menyembah Tuhan. Kuduskan hati ini untuk kami berdoa, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini
kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan doa malam hari ini. Kami menikmati doa malam ini, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sekarang kami menyerahkan supaya firman-Mu benar-benar menjagai kami Tuhan. Kami mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, dan kami mencari dalam firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan, hal-hal yang menjadi kunci kemenangan sehingga kami hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kami. Ini doa kami, dan biarlah selebihnya oleh kasih karunia-Mu saja yang menjaga kami Tuhan. Tuhan menjauhkan kami dari perangkap si jahat, tetapi Tuhan tetap menjagai kami, mantap memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sekarang kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan bahkan terutama untuk kepala negara kami yang sudah beberapa kali menjadi berita ada orang-orang yang menghina kepala negara, ada yang sudah ditangkap, ada yang sudah diadili, tapi ada juga yang diampuni. Biarlah hal-hal semacam ini tidak terulang, tapi terutama kami berdoa untuk umat beriman, saudara-saudara kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga kami hidup dengan hikmat Tuhan dan berkemenangan. Terima kasih, berkati kepala negara kami dan keluarganya sehingga dapat menyelesaikan pemerintahan yang ada ini, semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang diselamatkan di tengah bangsa ini menikmati kesejahteraan yang dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kesejahteraan juga Tuhan berikan kepada kota-kota di mana kami tinggal. Dimanapun kami berada, kami boleh menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kami dalam minggu ini untuk kami doakan. Kami menyerahkan Tuhan, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Juru Selamat kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami anak Alekio Vanuibowo di Salatiga, saudara kami anak Hendri Dwi Laksono dari Salatiga yang sekarang ada di Rumah Sakit Solo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang kami doakan tidak secara online tapi yang kami doakan onsite, dan juga nama-nama yang belum kami sebutkan di sini tapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan, kesempurnaan, pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tekun berdoa, dan kami mengandalkan kasih karunia-Mu bahwa Tuhan memperhitungkan orang yang tekun berdoa siang malam. Tuhan yang memberi. Ini yang kami lakukan, selebihnya kasih karunia Tuhan yang menolong kami. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Kami mohon Tuhan yang memberi jalan keluar, jawaban doa, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, bahkan juga pelayanan kami. Tuhan, semua ini kami serahkan untuk Tuhan berkati menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih setiap hari. Kami semakin Tuhan bawa kepada
makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari, jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi doa melalui online ini, yang doa pagi jam 5 pagi, yang doa malam jam 6 malam. Kami mengundang saudara untuk mengikutinya, juga mengundang orang-orang lain untuk Anda ajak. Ya, terima kasih kepada semua yang mendukung, dengan dukungan apapun juga kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang menikmati berkat Tuhan ini bersama dengan kita tiap hari. Selamat malam, Tuhan memberkati.